ada cewek dibunuh oleh pacarnya san gitu. Di ini shot gitu kan, tarik pas tarik teh batur mah keris ini mah. Di Capruk Channel, penelusuran tempat angker. Cenah masih angker, tapi kan eta mah cenah jauh keneh ka nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang lagi ada di salah satu daerah masih di Sukabumi, di daerah Kadudampit. Jadi tadinya kita mau penelusuran ke salah satu tempat TKP yang dulu pernah aja ada kejadian pembunuhan san ya. Cuman kalau ngelihat sih kayaknya kalau malam gini nggak memungkinkan untuk diakses gitu, karena ada satu hal dan lainnya lah gitu. Paling nanti kalau misalkan memang nanti teman-teman penasaran banget, mungkin kita nanti bakal nge-shoot video TKP-nya gitu. Cuman di sini itu memang kalau dari sini sih deket TKP-nya. Jadi kita lagi ada di jembatan, TKP-nya nanti sebelah sana di belakang. Cuman memang aksesnya kalau malam gini susah gitu. Susah. Jadi dulu itu sempat ada kejadian di mana ada cewek dibunuh oleh pacarnya san gitu. Nah, Pacarnya katanya yang jualan di daerah situ ya katanya. bukan, itu yang guru ngaji. Oh, guru Yang ngaji. guru ngaji, menurut cerita yang beredar sih, jadi memang hubungan mereka itu kurang direstui sama orang tuanya gitu kan. Terus ada lagi cerita lain yang beredar itu katanya si ceweknya mau dijodohin juga. Dan memang hubungannya kurang direstui sampai suatu saat itu, ini menurut sumber yang kita dapetin ya san, memang si sumbernya ini memang menolak dia ngasih cerita sambil disut sih gitu kan. Katanya waktu kejadian itu si ceweknya pulang kerja, terus cekcok sama pacarnya gitu. Nah, cekcok sama pacarnya mungkin karena cemburu sampai terjadilah pembunuhan tidak disengaja gitu. Nah, cuman yang kita di sini mau bahas itu bukan masalah pembunuhannya atau apanya gitu, cuman cerita setelah pembunuhannya san. Iya. Gitu kan. Karena ini kan di sini ini jembatan nih. Iya, ini jembatan guys. Tuh, jembatan. kalau melihat. Nah, jadi entah, kalau nggak salah sih TKP-nya dekat-dekat sini, katanya dekat-dekat sini. Jadi setelah kejadian pembunuhan itu kurang lebih 1 minggu itu katanya suka ada suara cewek nangis ya. Cewek nangis gitu. Jadi anggapan masyarakat itu anggapan masyarakat itu menganggap bahwa si korbannya itu san, korbannya gentayangan ya. Gentayangan gitu. Ini sih kalau menurut kita cukup disayangkan ya. Gitu, karena ya kalau menurut kita sih nggak ada yang namanya arwah gentayangan atau gentayangan, nggak ada gitu. Apalah kan arwah gentayanganna wadul eta mah ya. Wadul sama wawadulan eta mah jin gitu, jin yang yang ngarupakeun, yang meniru gitu. Nah, cuman maksudnya kita kasihan sama almarhum ya. Gitu, almarhum meninggal malah dituduh-tuduh bergentayangan gitu. Padahal mah ada di kuburan. Iya, padahal mah ada di kuburan. Dan ya menurut kita sih karena memang kalau nggak salah san gitu, koreksi kalau salah, orang yang meninggal dibunuh karena terdolimi itu bisa dapat pahala mati syahid ya. Iya. Nah, kalau misalkan almarhum kan meninggal terdolimi, dapat pahala mati syahid, apa mungkin dia jadi bergentayangan? Dia kan istilahnya kalau meninggal mati syahid itu kan di alam kubur, di alam barzah udah dapat enak lah ya, gitu kan, dapat nikmat kubur gitu, ngapain juga bergentayangan nangis-nangis gitu. Dan memang si pelakunya juga udah tertangkap gitu. Kalau saya nggak salah itu, jadi si jenazahnya itu begitu udah dibunuh itu ditutupin sama batu sama rungkun yang gitu-gitu gitu katanya. Nah, ketahuannya itu sama yang yang lagi nyetrum, ngala ikan, pakai setrum gitu. Katanya. Karena si tangannya itu ada
ada jam tangannya. masih ada jam tangan. Jadi mungkin si nyetrumnya itu ke jam tangan itu nggak tahu listriknya ngebalik atau gimana gitu. Jadi ya ketahuan lah, memang mungkin waktunya udah ketahuan. Jadi ya udah qadarullah lah, udah harus ketahuan gitu, udah waktunya ketahuan. Itu pun katanya udah kurang lebih 1 minggu ya. Katanya udah 1 minggu. Udah 1 minggu jasadnya di air disusukan udah mulai membusuk gitu. Ya kasihan aja sih kita ke almarhum gitu, udah dibunuh terdolimi malah disangkut pautkan sama hantu gentayangan gitu. Terus katanya ditemuinnya di dekat bendungan katanya. Dekat bendungan. Kita sih belum mastiin bendungannya mana, cuman kalau lihat di sini susah. Apa misalkan emang ini bendungannya San gitu, karena ini kan jembatannya gede nih, ini ada susukannya kecil gitu. Susukannya kecil. Kalau ngelihat coba shoot ke bawah. Kalau misalkan ngelihat itu dari sana sampai ke sini kan logikanya ini jembatan segini kan susukannya dari sana sampai ke sini. Cuman ini susukannya sedikit banget di sana gitu. Apa emang ini bendungannya atau misalkan di mana gitu. Karena kita sebenarnya kekurangan informasi juga sih gitu. Jadi memang kita kekurangan informasi, tapi karena kita udah kadung ke sini ya udahlah gitu kita. Jauh juga sih ini dari rumah kita. Ya jauh gitu. Sekitar sejaman lah. Ya adalah sejam. Gitu. Jadi akses ke sini juga kata mama mau siang juga hujan wae gitu. Agak susah juga kalau malam-malam gini kita nyari-nyari terus masuk ke gang, asuk-asukan, takutnya kan malah bangsat. Ya, takut dianggap maling gitu. Ya, tapi untuk almarhum sih kita doakan aja yang semoga husnul khotimah dan dapat pahala mati syahid. Kita di sini bukan untuk membahas almarhum seperti apa. Kita doakan yang terbaik, cuman yang kita titik beratkan itu yang ada hantu yang penampakan itu nangis-nangis setelah almarhum meninggal gitu. Jadi mungkin si jinnya itu beranggapan wah ngegoda orang nih biar dianggap almarhum gitu. Ya maksudnya ya kebanyakan di kita itu kan kayak gitu ya. Udah ada yang meninggal misalkan atau meninggal dibunuh, entah bunuh diri, ada kejadian ini itu wah wadul jangan percaya. Wadul jangan percaya, itu mah kelakuan jin gitu, itu mah kelakuan jin. Jadi jangan dipercaya gitu. Sekarang bingung juga sih, maksudnya itu mau ngapain sampai 7 hari tiap hari malam-malam nangis gitu. Kalau misalkan memang itu almarhum, ngapain harus nangis? Datang aja ke rumah orang tuanya gitu kan. Kalau misalkan pas begitu almarhum itu ada datang nangis, si pelakunya belum ditangkap, kan bilang oh itu pelakunya itu yang ngebunuh kan gitu kan. Gitu. Tapi karena memang itu bukan almarhum, itu mah cuman jin, ya gitulah, orang almarhum udah beda alam gitu sama kita gitu. Itu jin, jangan dipercaya gitu. Jangan dipercaya. Da jin mah karena itu sok loba heureuy. Iya, loba ngacapruk. Gitu. Makanya kita di sini mau ngelurusin kejadian kayak gitu, jangan sampai nanti ada anggapan memang itu ceritanya udah lama. Gitu. Udah lama ceritanya, beberapa tahun ke belakang, tapi kita mengelurusin aja bahwa itu yang malam-malam nangis sampai 7 malam itu bukan almarhum. Bukan. Itu mah emang jin. Emang jin gitu. Karena di Islam itu nggak ada yang namanya hantu gentayangan, nggak ada. Nggak ada arwah gentayangan, arwah bunuh diri, arwah dibunuh, nggak ada itu. Dan ini juga udah sering kita bahas di video-video kita sebelumnya. Ya. Bahwa bahwa arwah itu gak ada yang gentayangan. Karena gini sebenarnya, jadi karena kejadian itu masyarakat itu banyak yang takut katanya San lewat deket TKP. Bener gitu. Oh iya, katanya kan itu dulunya tempat nongkrong gitu ya. Ya, tempat nongkrong, katanya spot view-nya bagus lah. Buat foto-foto gitu. Nah, sejak kejadian itu jadi sepi gitu kan. Sepi. Padahal apa sih yang harus ditakutin dari hantu-hantu jurik Indonesia? Kebanyakan hantu di Indonesia itu disabilitas. Saya bukan ngomongin orang yang disabilitas ya, tapi hantu di Indonesia disabilitas gitu.
Contoh apa? Apa namanya? Suster ngesot. Orang dia cuma bisa ngesot. Hah? Tinggal lompat ngerennya. Iya gitu. Berarti kan itu disabilitas, kasihan gitu dia ngesot itu nggak bisa jalan. Terus pocong di talian. Cuman bisa apa? Acelok-acelokan gitu, nggak bisa jalan gitu. Mungkin dia ngejar itu mau minta dibukain tali pocong gitu. Ame bisa lompat. Ame bisa lompat. Apalagi mau 17 Agustusan kayaknya mau ikutan balap karung gitu. Lomba ya bakyak. Iya, terus ada juga apa namanya? Tuyul katanya cuman pakai cangcut. Ya kalau nampakin mau ngapain? Mau minta baju ya kasih aja baju. Hah? Ada lagi apa namanya? Wewe gombel, kolor hijau. Orang katanya kolor hijau itu serem karena kolornya hijau. Coba kalau merah jadi superhero kayak Superman. Cuman hijau gitu. Terus buta hijau. Jadi hantu-hantu yang warnanya hijau itu dianggap serem. Padahal sebenarnya buta hijau itu di luar negeri mah dijadiin superhero, Avenger, Hulk. Di kita mah ditakutin gitu. Ngapain takut yang gitu? Oh, yang ada lagi yang orang takut mah Banaspati. Tahu kan Banaspati yang kayak bola nyala gitu hurung. Kalau di kita mah hantu baralak ya. Ngapain ditakutin yang gitu? Baralak. Iya, hantu baralak. Nah, ada lagi katanya San, kalau misalkan tempat-tempat yang gini nih, kayak tempat ini sih nggak dijadiin pembuangan sampah. Iya. Cuman kalau yang tempat dijadiin pembuangan sampah itu biasanya suka ada jurig jarian. Si bro. Tanda-tandanya itu araratel cenah. Karena jurig jarian. Jarian itu tempat pembuangan sampah. Padahal Wajar ya tuh aratel. Iyalah, wajar ya aratel da banyak sampah diteingku hileud gitu sama ulet gitu. Jadi apa-apa teh sok disangkut pautin sama mistis gitu. Padahal mah kalau dipikir sama logika oge nyampe gitu. Ku logika oge masih kena nyampe gitu. Coba beres di jarian teh Mandi cai panas. Wah, agak ya. Ada yang lewat. Siapa? Siapa aja lewat, biasa aja pakai topi itu enggak pakai peci. Jadi ya kita tekanin sekali lagi gitu. Sebenarnya hantu Indonesia itu nggak ada yang serem. Malah kita mah kasihan hantu Indonesia itu disabilitas. Ada yang cuma pakai cangcut doang. Coba ada yang kepalanya buntung itu sampai dibawa. Astagfirullahaladzim. Kepala buntung. Iya, kepala buntung nyamperin, biteuing dia teh minta mau dijahitin. Yang dijikeun deui meureun. Dijikeun deui gitu. Cuman ya masyarakat di kitanya terlalu takut. Terlalu dianggap si jurig teh si jin teh wah punya ini itu, padahal mah enggak. Enggak gitu. Minta nomor di bawah pohon, dia aja. Minta nomor bawah. Iya, ada temen buat togel, buat judi. Temen saya, wah cenah abis ngiempo cenah minta nomor. Minta misalkan dikasih 29 keluar 30, berarti jina ngeprank ban. Gitu. Ngapain? Bangkong dikerok. Muncul nomor. Bangkong dikerok. Nah, hal-hal yang gitu teh istilahnya jangan sampai ditakutin lah, jangan sampai dipercaya gitu. Kalau emang bener gitu, kalau emang bener menakutkan, kita di sini dekat ke lokasi TKP San. Lokasinya juga itu ada pohon awi, maksudnya pohon bambu, wah hutan-hutan di belakang. Tuh pararoeknya. Pararoek cuman ini penerangan itu di bawah susukan. Tahu nggak susukan identiknya sama apa? Neneng Kunti kan? Neneng Kunti, padahal mah nenek. Iya, Neneng Kunti itu kasihan itu. Bajunya putih aja gak ganti-ganti. Tahu nggak Neneng Kunti kenapa? Kenapa? Dia tuh terobsesi pengen jadi bintang iklan sampo. Karena iya teh meureunnya siapa teh jadi Anggun. sampo pentin Anggun. Kenapa? Karena setiap kata orang kalau ada yang gitu penampakan teh suka gini-gini rambut. Berarti kan pengen jadi bintang iklan sampo. Gak kesampaian kan? Depresi. Kurang meureun. Biasana kayaknya dia mah bukan pakai sampo, pakai sabun colek. Sabun colek jadi seut. Ya udah seut. Tuh lihat di sini kesesan, geser ke sini San, ke dekat susukan. Justru yang kita takutin kalau turun kayak gini tuh orai. Orai mau macok.
Tuh itu di bawah susukan. Kedengaran tanya. Pakai kamera belakang. Tuh susukan guys. Mana Nyi Kunti? Tapi kalau misalkan ada kuntilanak di situ mandi, kira-kira kita jadi kayak Jakatarum nggak? Jakatarum kan ngintip mandi bidadari karena Wanggulan. Ayo kita mah ngintip kuntinya. Kunti mandi. Aduh, Kunti mandi. Tuh, itu ayah tuh. Di depan tuh ada putih-putih tuh, kelihatan gak tuh? Karung. Karung. Orang terlalu takut gitu ngelihat putih-putih gugupai umpat padahal mah karung keanginkeun. Jadi ya gitulah. Makanya tak pohon awi biasanya dijadikan sarang jin cenah. Wah, anu aya mah ararateul merang. Katanya abis nebang pohon bambu kena hantu jarian gara-gara gimpa ararateul. Nu puguh mah merang gitu, nggak langsung mandi. Terus yang suka disangkut pautin ini bau pandan. Katanya bau pandan itu ada hantu naonnya. Nu puguh mah careuh bau pandan mah. Careuh bulan tahu nggak San? Careuh bulan. Musang pandan. Kenapa disebut musang pandan? Karena bau pandan. Terus Bau pandan. bau hanyir cenah. Bau hangru suka ada penampakan. Nu puguh mah orai sawah itu kan bau hangru. Da mungkin ayeuna di gedung mewah, hotel mewah aya bau pandan mah mungkin da. Di mana aya? Paling di dapur. Di dapur. Anu pipis teh di kumbah. Di WC. Nah, jadi sekali lagi paling nanti kita penasaran pengen ke TKP-nya gitu. Cuman kayaknya mesti siang. Tapi kalau siang teh nanti malah dianggap sama temen-temen teh siang mah cenah mulai penampakan cenah. Udah malam ge moal aya, sebenarnya moal aya gitu. Karena kita kalau siang mau ke sana teh bukan nyari penampakannya sebenarnya mah. Dan ngapain nyari yang nggak ada. Kita mau meluruskan supaya nggak jadi fitnah buat almarhum, bener nggak San? Iya. Gitu, supaya walaupun memang udah lama tapi biar nggak dianggap lagi lah ada penampakan disangkut pautin sama almarhum, ada yang nangis disangkut pautin sama almarhum. Saya pernah loh kan dekat rumah saya itu kan susukan gede. Itu malam-malam ada ciak-ciakan kayak suara anak ayam. Kan orang bilang apa kunti ya gitu, ciak-ciakan di dekat susukan. Pas saya lihat penasaran, saya lihat kunti bener nggak nih gitu, maksudnya malam-malam ngegandengkeun gitu ringrang. Pas dilihat bukan kunti, tahu nggak apa? Musang lagi ini mau ngalah ikan gitu. Jadi jangan segala sesuatu teh langsung di sangkut pautin sama mistis gitu, buktikan dulu gitu kan. Coba aja kalian searching di Google suara musang. Suara musang tuh kayak kunti guys, asli nak. Sebenarnya kunti kayak suara musang. Nggak tahu suara kunti kayak gimana, belum ada yang pasti gitu. Cuman ya karena mungkin ada orang yang dulu nganggap suara kunti teh cenah kayak anak ayam cenah. Kumaha lamun misalkan nu bener mah suara kunti teh jaga sapi. Kan belum ada pembuktian kan? Nggak ada bukti yang otentik suara kunti kayak apa, nggak ada gitu. Cuman nanti kalaupun kita ke lokasi San, dan kita mah bukan orang-orang yang punya kemampuan IndiHome ya, Indigo gitu. Kita mah nggak bisa narik benda gaib, nggak bisa kita mah. Waduh. Yang di ini shot gitu kan, ditarik, pas tarik teh batur mah keris ini mah. Kita mah nggak bisa, kita mah cuman bisanya gitu. Narik. Gini tak guys. Nah, kita mah bisanya cuman gitu doang gitu. Nggak bisa narik benda gaib kita mah. Karena yang gaib itu bukan urusan kita gitu. Itu mah cuman urusan Allah gitu. Kita mah yang ada aja yang kelihatan gitu. Merinding tesan dia. Merinding sebenarnya mah tiris.
tiris karena di sini mah dekat ke gunung, dekat ke kebun teh. di gunung bisa Di berapa gunung. banyak. Jadi kalau ke kebun teh teh paling dari sini mah 10 menit. Jadi tirisnya itu bukan merindingnya itu bukan karena jurig. Lagian itu eh, apa namanya? Asalnya dari mana gitu kalau merinding itu ada jurig. Sejarahnya dari mana gitu. Maksudnya saya belum nemuin data yang otentiknya gitu. Dari mana gitu. Oh merinding cenah aya jurig. Puget tiris itu mandi. Gitu. Tiris eta mah. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi kita sampaikan jangan sampai kita ditipu sama jin. Gitu. Mau dimanapun, mau kapanpun, misalkan ada ini ada pembunuhan di sini sampai penampakan, jangan dipercaya. Wadul eta mah. Wadul. Kalaupun misalkan ada gangguan jin, kan cukup baca ayat kursi aja udah. Kursi bisa. Ayat ruqyah gitu, baca yang gitu-gitu aja, jangan ada gangguan jin manggil dukun. Kan dukun pakai jin, aduh mekanik kan kita juga udah diajarin sama Rasul. Iya. Gimana cara mengobati penyakit yang terkena sihir. Ya, gangguan jin, sihir. Kita juga udah diajarin, guys. Santet, guna-guna gitu kan. Jadi jangan sampai ada gangguan gitu, malah pakai jin, pakai dukun, dukunnya pakai jin. Itu ngadu mekanik si dukunnya. bisa tergantung level nanti. Nah, paling itu sih buat sekarang. Kita nggak bisa panjang lebar San, karena kita mau panjang lebar pun nggak bisa ke TKP. Paling nanti tergantung kalau misalkan teman-teman penasaran sama TKP-nya, kita nyari akses ke sana. Mudah-mudahan mudah aksesnya. Iya. Bisa gitu. Soalnya barusan juga kita udah muter-muter biar bisa ke TKP. Banyak yang nongkrong di pos ronda. Banyak yang nongkrong, takutnya dipajarkan kumaha gitu. Ya. Soalnya kan kita mah baru-baru ya bikin YouTube-nya. Belum terkenal lah. Dan belum berani juga kalau misalkan wanianting kos gitu mah. Ya gitu, kecuali kalau misalkan memang kita subscriber udah banyak, udah terkenal, kita bisa ngeliatin juga nih ini channel kita, jadi orang-orang percaya. Tapi kan kalau misalkan ini sekarang video kita masih sedikit, takutnya masih dianggap modus gitu. Jadi ya mau nggak mau lah, udahlah gini dulu beneran gitu. Seadanya. Ya seadanya, paling ya harus siang sih biar aman mah gitu. Harus siang, sore gitu. Sore maju ke reup-reupan maghrib. Iya bener, karena memang banyak orang reup-reupan maghrib itu banyak jurig kala luar. Iya. Tapi memang sih kalau reup-reupan maghrib itu memang pintu harus ditutup, harus diinilah gitu. Iya. Memang waktunya jin kala luar gitu. Karena reup-reupan maghrib waktunya sholat. Gitu, mau maghrib. Ada lagi yang mau disampaikan San? Kayaknya udah cukup dah. Saya lihat-lihat di situ sugan anu ngagantung udah gak ada atuh. Tuh gak ada. Sebagai bendera Wadah, lamun kalau yang takut mah malam-malam misalkan pas mati lampu ngelihat putih, wah cenah pocong kuntilanak. Bendera. Bendera bodas. Bendera bodas. Enggak ada atuh. Ya mungkin cukup segitu aja. Ya. Mungkin cukup segitu. Nanti ya kita harus nyari ini dulu San, harus prepare dulu nanti buat ke TKP-nya. Kita prepare segala sesuatunya. Ya mudah-mudahan bisa Allah mudahkan lah gitu. Ya sekali lagi sebelum saya tutup videonya, kita sama-sama doain buat almarhum yang terbaik. Mudah-mudahan almarhum diberikan husnul khotimah dan diberikan pahala mati syahid. Amin. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Selesai. Oke, paling itu aja San ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.